Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Oh, my soul,
Shalom semuanya, selamat datang di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Dalam ibadah online hari ini, kita akan memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Suhana Setiawan. Selamat beribadah semuanya, have a blessed Sunday. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan, GBI House of Praise dan GBI Widuri. Saya percaya dahsyat dan luar biasa, yang percaya katakan amin. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan sekalipun kita secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan dapat menjamah kita, memulihkan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Mari puji Dia Bapak Ibu Saudara, bersama-sama bersuka cita. Woo, haleluya, yeah, yeah. Mari puji Dia dengan bersuka cita dan dengan iman. Haleluya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan haleluya. Oh, oh. Mari katakan dengan iman, apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, oh, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, oh, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang kepada Engkau Tuhan pada hari ini, karena kami tahu hanya di dalam Engkau ada ketenangan dan ada kekuatan. Dari bisa kata karalabaya shandaralaba karalaba. Mari katakan pada Tuhan,
lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan,
sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami tenang bersama-Mu dalam hadirat-Mu, dalam naungan sayap-Mu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami tenang bersama-Mu. Oh, Shananamaya se, Urianamaya namo, Shirivinanana, Oriananamo. Haleluya. Oriananalamaralamaralama, Hinaralamaralamaralama. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, dan angkat tangan sembah-Mu, memuliakan nama-Mu, dan berkata Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, yang membawa kami terbang lebih tinggi, mengatasi badai, mengatasi gelombang. Bersama-Mu Tuhan, Allah kekuatan kami, Allah pengharapan kami, Allah penghibur kami. Kami tenang bersama-Mu dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Mari ku sembah Dia, beri yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak, oh disembah. Kirabash antara la bara la bara la mo, Huriandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, Hirana la bara la bara la bara la bara la bara la bara, Oriandara la bara la bara la bara la bara la bara, Sedebera la ba 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 ba, Huriandara la bara 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 la, Oriandara la bara la kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau Allah yang hidup, yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan, yang memberi kemenangan bagi kami.
Irabashandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la Uriana la bara la oh riandara la bayas sedebera la bara la bara la bara la bara la bara la Uriana la moriandara la bayas sedebera la ba Irabashanda kala la bara la bara la haleluya rekashandara la Uriana haleluya Uriana la bara la bara sedebe la bara Oriana la maya sedebe la bara Oriana la bara Oriandara la bara 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 Oriandara Yesus Kau berarti bagiku Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil Dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami panggil Kau Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan dengan iman, Engkau kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil dia Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sedebera la la ba la la ba la la ba la. Oriandara la maya shandara la la. Sedebera la 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 la. Oriandara la baya shikerebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora bara la baya shandara la bara 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 la bara. Hidara la bara 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 la bara. Sedebera la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, riandara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Sungguh hanya Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dan tidak ada Allah yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami. Bahkan Allah yang selalu bersama-sama dengan kami dalam situasi kondisi apapun. Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau berjanji, Kau menyertai, Kau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan kelegaan dan Kau memberikan pengharapan baru dan kemenangan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Makasih buat hadirat-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, biar setiap firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudari-saudara di dalam Tuhan. Senang kembali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan dengan judul Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Judul khotbah pada pagi hari ini. Tentunya kita sudah sangat rindu, sudah sangat kangen untuk bisa kita bertemu di dalam ibadah secara offline, Bapak Ibu Saudara. Tapi mengingat pandemi COVID-19 ini belum berlalu, oleh karena itu biarlah kita boleh bersabar sampai waktu di mana Tuhan yang tentukan sendiri. Dan saya berharap kalau kita semuanya sudah divaksin, kita akan coba untuk buka ibadah secara offline. Tapi itu enggak dalam waktu dekat ini.
Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya sehat selalu, bahkan disertai Tuhan. Kalau Kamis ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam bulan ini, dan saya percaya pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan mengirimkan yang namanya Roh Kudus, Roh Penghibur, yang akan menemani kehidupanmu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, untuk menjemput kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada hal-hal yang kelihatannya buruk bisa saja dialami oleh siapa saja. Mungkin pada saat ini tiba-tiba engkau ada yang bisa sakit, ada yang mengalami masalah, ada yang mengalami persoalan apapun juga, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha. Jangan sekali-sekali kita tinggalkan Tuhan. Hal-hal yang seringkali yang tidak pernah kita terduga itu bisa terjadi atas hidup kita. Ketika kita sedang merasa takut dan gelisah, apalagi di tengah situasi apapun juga, saya berharap kita boleh tetap arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena saya percaya, karena Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Tuhan selalu memantau. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bahwa Roh Kudus sendiri akan mengajarkan bagaimana kita bisa bertahan hidup dalam situasi, kondisi yang mungkin saat ini tidak nyaman atau tidak enak. Bahkan Roh Kudus sendiri akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Oleh karena itu tetaplah bertahan sampai segalanya berakhir, sampai segalanya berkesudahan. Dalam kehidupan ini, namun kenyataannya ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang gampang sekali untuk putus asa ketika mereka diperhadapkan kepada pergumulan hidup yang begitu berat, sehingga membuat mereka, karena mereka berpikir Tuhan tidak memperdulikan hidupnya. Padahal saya mau katakan itu salah besar. Tuhan berkata tidak sekalipun Tuhan meninggalkan dan membiarkan umatnya untuk bergumul sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam setiap masalahmu ada Tuhan. Dalam setiap sakit penyakitmu ada Tuhan yang selalu mendampingimu. Dalam setiap apapun juga, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, ada Tuhan di situ. Yesaya 46 ayat yang keempat, ini ayat yang sangat saya yakini bahwa Tuhan berkata, sampai masa tuamu, sampai lanjut usiamu, aku akan tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa sampai masa tua kita, sampai masa lanjut umur kita, sampai putih rambut kita, Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupanmu, kehidupanku juga. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan datang ke dalam dunia ini
Kalau bulan lalu kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, karena dia berkorban, dia sebagai Allah, 100% Allah, dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa manusia, dosamu dan dosaku. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Mau tidak mau dia yang berkorban, dia 100% Allah, dia relakan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan selama 40 hari dia menunjukkan bahwa dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa kepada 500 orang yang dijumpainya pada saat waktu itu. Dan Kamis kemarin dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Pertanyaannya kenapa? Why? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang saya yakini dalam iman kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus, yaitu bahwa setiap janji Tuhan itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Rencana kita boleh berantakan. Apa yang telah kita rancangkan, apa yang telah kita susun dengan rapi semenjak tahun 2020 hancur berantakan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan atas hidupmu dan hidupku tidak akan pernah berantakan. Karena saya tahu rancangan Tuhan dalam hidupku dan hidupmu adalah rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan kegagalan. Dan setiap janji Tuhan itu pasti akan tergenapi dalam hidupmu. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia yang hari ini ngomong besok lupa. Allah adalah Allah. Manusia bisa berdusta, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa berdusta. Berkatalah Allah, bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan kalau Tuhan yang berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tetapi tidak menepatinya. Tuhan bukan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ya Tuhan. Apa yang dia janjikan itu pasti akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita, asal kita hidup sungguh-sungguh berkenan di hadapan Dia. Kita hidup sungguh-sungguh setia kepadanya. Hidup dalam rancangan Tuhan. Hidup sesuai kehendak firman Tuhan. Kadang manusia mempertanyakan keberadaan Tuhan saat dia sedang menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini. Namun selama ribuan tahun, janji Tuhan itu sudah terbukti Bapak Ibu Saudara. Dan selalu digenapi. Jika saat ini apa yang Tuhan janjikan belum terlihat di depan mata kita, maka hal tersebut saya mau katakan karena mungkin belum waktunya Tuhan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, tidak ada seorang pun yang bisa menahan janji Tuhan itu tidak terjadi. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan firman-Nya itu pasti digenapi dengan sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28 dikatakan, sebab apa yang telah difirmankannya itu akan dilakukan Tuhan di atas bumi ini sempurna dan segera. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, bukan saudara aja yang mengalami, walaupun saya sebagai gembala, sebagai pendeta, kita semua bisa mengalami. Tapi saya percaya, janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita lewat lembah, Tuhan ada di sana menyertai kita. Pada saat kita ada di bukit, Tuhan juga ada di sana menyertai hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau menyerah di tengah jalan. Biarlah kita menyelesaikan semuanya ini sampai akhir hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada Allah yang lain selain Dia. Pegang janji Tuhan. Siapa yang sih mau menerima janji Tuhan? Angkat tanganmu. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat.
Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam setiap kehidupan para jemaat-Mu yang ada di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Dari gembala, wakil gembala, seluruh koordinator yang ada. Bahkan seluruh pengerja-Mu, para aktivis, ketua-ketua KUL, guru-guru sekolah minggu, semuanya, bahkan jemaat-Mu Tuhan. Itu akan digenapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kami punya Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Engkau. Kami punya Allah yang sungguh-sungguh sangat mengasihi setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh berseru kepada-Mu ya Tuhan. Kami semuanya adalah anak-Mu Tuhan. Kami adalah anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada jemaat, pengerja, atau siapapun juga yang sedang mengalami masalah, kesulitan apapun juga, masalah ekonomi apapun juga, sakit penyakit, hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menyempurnakannya, Engkau yang menyembuhkannya, Engkau yang mengangkat mereka Tuhan. Untuk menjadi mereka anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kami percaya setiap janji Tuhan itu pasti akan terjadi di dalam hidup-Mu dan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan di bulan ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat setiap kita, setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itulah tanda kasih Tuhan yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan Dia rela meninggalkan surga untuk datang ke dalam dunia ini hanya untuk menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mencari setiap orang yang berdosa. Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan mencari orang benar, tapi orang yang berdosa. Itu adalah tanda, bukti bahwa kasih Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saat kita lahir baru, kita menjadi anaknya. Dan selamanya kita menjadi anak, karena tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Bapa kita. Yohanes 10:29 dikatakan begini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita adalah milik kepunyaan Bapa kita di surga. Tuhan belum selesai berurusan dengan kita. Kadang ada masa-masa di mana kita merasa seperti ditinggalkan oleh Allah. Padahal itu adalah masa di mana Tuhan ingin membentuk kita. Seperti sepotong kayu di tangan pemahat, atau seongkok tangan di tangan penjunan. Pembentukan itu melewati proses yang tidak mengenakan. Kadang-kadang harus dihancurkan kembali. Kadang-kadang harus diulang kembali. Ada hal-hal yang tidak berkenan yang harus dicongkel, dibuang dalam kehidupan kita. Ada hal-hal buruk yang harus dikikis. Mungkin itu karakter yang harus diperhalus. Iman yang selalu harus dibakar agar menjadi kuat. Dan juga hati yang harus dilembutkan. Alkitab berbicara banyak Bapak Ibu Saudara. Banyak contoh di Alkitab seperti Musa. Orang yang tidak cakap berbicara dijadikan seorang pemimpin. Seperti Yusuf. Di mana dia harus dibuang di sumur, bahkan harus dipenjara. Sehingga dia boleh menjadi tangan kanannya dari Raja Firaun.
Bahkan Esther, dia harus menyelamatkan bangsa Israel. Dan Daniel, dia hanya mau menyembah kepada Tuhannya, bukan menyembah kepada Baal. Bahkan Daud dan para pahlawan-pahlawan iman yang tertulis di dalam Alkitab, semuanya melewati proses yang Tuhan sediakan. Setiap hidup kita pasti akan melewati proses. Saya sering berkata, jangan harap engkau bisa masuk SMA tanpa engkau lulus SMP. Jangan harap kau bisa masuk SMP tanpa engkau lulus dari SD. Semuanya ada proses, ada ujian yang harus kita lewati. Mereka kadang-kadang mengalami kesendirian, bahkan berasa seperti dipisahkan. Bahkan mereka mengalami rasa sakit, berduka, dan menderita. Namun itu semuanya karena Tuhan sedang membentuk mereka agar bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Hal yang sama juga akan berlaku dengan kita. Lewat proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan akan angkat engkau semakin hari semakin lebih tinggi di hadapan-Nya. Engkau menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Karena dalam masa-masa itu janganlah kita bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita boleh belajar bersyukur, Tuhan Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti diproses oleh Tuhan. Untuk kita bisa menghilangkan segala hal-hal yang jelek di dalam hidup kita. Untuk kita bisa mengikis, Tuhan bisa mengikis habis segala kejelekan yang ada dalam hidup kita. Untuk membuat kita lebih rendah hati. Untuk membuat kita untuk lebih percaya dan sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kita nggak bisa bertanya begitu kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan telah bentuk hidup kita dan ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita ke depan. Roma 9 ayat 20 dikatakan begini, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kenapa Tuhan hal ini harus terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kita nggak bisa bertanya begitu kepada Tuhan. Itu semuanya ada kedaulatan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jawabannya adalah tidak. Kita nggak bisa bertanya begitu kepada Tuhan. Pemazmur pernah berkata di dalam Mazmur 121 ayat 4 dikatakan begini, bahwa penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Artinya apa? Dia selalu berjaga-jaga atas hidup kita, atas hidupmu. Dia tidak tertidur, dia selalu memperhatikan kita. Apa yang kita butuhkan, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti cukupkan. Jika Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit seperti saat ini, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan resesi ekonomi juga belum berakhir, itu artinya Dia sedang melatih hidupmu dan hidupku untuk selalu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Untuk bergantung sepenuhnya hanya kepadanya. Bukan kita bergantung dengan kepintaran kita. Bukan kita bergantung dengan kekuatan kita. Bukan kita bergantung dengan kekayaan kita. Bukan kita bergantung kepada manusia, tapi kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Memang mungkin akan terasa sakit. Mungkin juga
akan terasa tidak nyaman. Tapi itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Sebab proses itu butuh waktu. Proses itu butuh ketekunan. Supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Bahkan dalam Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu ini memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Siapa yang di sini mau menerima janji Tuhan? Saya percaya setiap kita mau menerima janji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar tekun, setia. Sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh walaupun keadaan sesulit apapun juga, kita tetap mencari Tuhan. Lewat apa itu namanya komsel, lewat Cool, lewat miracle worship yang ada diadakan setiap hari Selasa, maupun lewat doa pagi setiap hari Sabtu. Saya menghimbau untuk para jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik itu dari gembala, wakil gembala, bahkan seluruh jajaran yang ada sampai kepada jemaat GBI House of Praise dan GBI Widuri. Bagaimana iman kita bisa kuat kepada Tuhan kalau kita tidak mendekatkan hidup kita kepada Tuhan? Ada sarana-sarana yang gereja telah berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semuanya bisa mengikuti bersama-sama untuk kita bisa saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bahkan kita bisa saling mendoakan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang sakit pada saat ini, saya berkata, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bela-bela Yesus. Hidup kita ini berbeda dengan orang-orang dunia. Berbeda sekali dengan dunia yang selalu menawarkan segala sesuatu yang serba instan. Hal-hal yang instan itu biasanya akan cepat habis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Jadi sesulit apapun keadaan Anda saat ini, tetaplah arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena saat ini Tuhan belum menjawab pergumulanmu, tetap percaya. Dia pasti akan menjawab setiap pergumulan kita. Mazmur 121 ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penjagamu dan Tuhanlah naunganmu di sebelah tanganmu. Tuhan yang akan berjaga-jaga atas hidup kita. Bahkan Tuhan yang akan menaungimu, melindungimu dari pandemi COVID-19. Karena itu, saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjauhkan daripada pertemuan ibadah. Kalau ada waktu, kalau masih ada kesempatan, berusahalah untuk mencari Tuhan selagi dia masih bisa dicari. Jangan sampai suatu saat kalau sudah terlambat, apapun juga percuma Bapak Ibu Saudara. Mari jalani Bapak Ibu Saudara setiap proses pembentukan yang Tuhan beri dalam hidup kita dengan tulus hati. Saya mau berkata begini Bapak Saudara, bukan karena saya sebagai gembala, sebagai pendeta, saya luput dari itu semuanya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kita sama, kita masih darah dan daging. Kita juga menghadapi hal yang sama. Tapi saya mau berkata, saya akan tetap bertahan terus kepada Tuhan. Saya percaya, gereja ini adalah gereja miliknya Tuhan. GBI House of Praise dan GBI Widuri adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang akan menjagainya, setiap jemaat Tuhan. Dari gembala, wakil gembala, bahkan seluruh jemaat yang ada di GBI House of Praise dan GBI Widuri. Tuhan yang akan menaungi hidupmu. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, bagi engkau yang kekurangan saat ini, biar Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhanmu yang kau perlukan pada saat ini, yang memang benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu, biarlah kita mempunyai respon kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena respon kita ini akan menentukan seperti apa hasil akhir dari kehidupan kita. Pegang janji Tuhan. Lewati setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan keluarlah sebagai pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara,
Saya ingin berdoa Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara. Ora labaya shika yang sakit. Kira labaya shika labaya sandara labaya. Ora labaya sandara labaya shika labaya. Tuhan, Engkau tahu Tuhan setiap jeritan kami Tuhan. Setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan menolong setiap jemaatmu Tuhan. Dari gembala, wakil gembala, bahkan seluruh jemaat yang ada. Seluruh pengerja yang ada Tuhan. Bahkan ketua-ketua kul Tuhan. Bagi mereka yang sakit saat ini Tuhan, hamba berdoa Bapa, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang sedang mengalami masalah, persoalan, seolah-olah Tuhan tidak menolongmu, hamba berdoa Tuhan, berikan iman yang kuat Tuhan. Berikan kekuatan yang baru yang daripadamu Tuhan. Engkau yang jamah kehidupan mereka ya Bapa. Bagi mereka yang kekurangan Tuhan, biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, yang mereka benar-benar perlukan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Tidak ada yang dapat kami balas kepadamu Tuhan, selain kami hanya memuji dan menyembah Engkau Bapa. Berkati semuanya Bapa, berkati kami semua Tuhan. Dari gembala sidang kami, berserta keempat wakilan dan karyawan kami Bapa. Bahkan dari gembala, wakil gembala, seluruh koordinator yang ada, seluruh pengerjamu Tuhan. Bahkan seluruh aktivis, seluruh ketua-ketua kul, guru-guru sekolah minggu, bahkan jemaat-jemaatmu di GBI House of Praise dan GBI Widuri Tuhan. Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka. Tuhan yang memberkati pekerjaan usaha mereka. Tuhan yang memberkati sekolah studi mereka. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Biar semuanya boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami ya Bapa. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun Tuhan. Dan kami boleh keluar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lewat kehidupan kami Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan buat Engkau ya Bapa. Lewat kehidupan kami Tuhan, banyak jiwa yang boleh dimenangkan buat Engkau ya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Luputkan bangsa Indonesia ini Tuhan dari pandemi COVID-19, bahkan dari resesi ekonomi Bapa. Supaya semuanya boleh berjalan normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh
adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa Roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kiralapaya shika lapaya sanda, kuralapaya shika lapaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita yang percaya dan sudah berkati sama-sama kita katakan amin.